Shalom, perkenalkan nama saya Apolonia Nanotek, kelas B Pendidikan Agama Kristen, NIM 10120210179. Saya akan membawakan sedikit materi tentang teori belajar sibernetik. Nah, teori belajar sibernetik adalah yang paling baru dari semua belajar yang telah dikenal. Nah, teori belajar ini berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu informasi. Nah, teori ini memiliki kesamaan dengan teori belajar kognitif yang mementingkan proses. Proses memang penting dalam teori sibernetik. Namun, yang lebih penting adalah sistem informasi yang diproses karena informasi akan menentukan sebuah proses. Nah, dalam teori belajar sibernetik, adapun juga teori pemrosesan informasi. Nah, teori pemrosesan informasi adalah teori kognitif tentang belajar yang menjelaskan pemrosesan, penyimpanan, dan pemanggilan kembali pengetahuan dari otak. Nah, teori ini menjelaskan bagaimana seseorang memperoleh sejumlah informasi dan dapat diingat dalam waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, perlu menerapkan suatu strategi belajar tertentu yang dapat memudahkan semua informasi diproses di dalam otak melalui beberapa indera. Nah, yang berikut adalah teori belajar. Belajar sendiri adalah proses mengalami. Dalam hal ini berarti bahwa belajar terjadi karena adanya interaksi individu dengan lingkungannya, baik itu lingkungan fisik ataupun lingkungan sosial. Teori belajar ini merupakan tuntutan masyarakat global akan pendidikan yang berkualitas yang berbasis teknologi informasi. Nah, dalam teori belajar sibernetik adanya kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari teori sibernetik ada yang pertama, cara berpikir berorientasi pada proses lebih menonjol. Yang kedua adalah penyajian pengetahuan melalui aspek ekonomis. Yang ketiga adalah kapabilitas belajar dapat disajikan lebih lengkap. Yang keempat adalah adanya keterarahan seluruh kegiatan belajar kepada tujuan yang ingin dicapai. Yang kelima adalah adanya transfer belajar pada lingkungan kehidupan yang sesungguhnya. Yang keenam adalah balikan informasi memberikan rambu-rambu yang jelas tentang tingkat untuk kerja yang telah dicapai dibandingkan dengan unjuk kerja yang diharapkan. Nah, kekurangan dari teori belajar ini adalah teori belajar sibernetik sebagai teori yang seringkali dikritik karena lebih menekankan pada sistem informasi yang akan dipelajari. Nah, sementara itu, bagaimana proses belajar berlangsung dalam diri individu sangat ditentukan oleh sistem informasi yang dipelajari. Teori ini memandang manusia sebagai pengolah informasi, pemikir, atau pencipta. Nah, teori ini dikritik karena tidak secara langsung membahas tentang proses belajar, sehingga menyulitkan dalam penerapan. Nah, ulasan teori ini cenderung ke dunia psikologi dan informasi dengan mencoba melihat mekanisme kerja otak karena pengetahuan dan pemahaman akan mekanisme ini sangat terbatas, maka terbatas pula kemampuan untuk menerapkan teori ini. Nah, dari sini kesimpulan yang saya dapatkan adalah teori belajar merupakan teori yang paling baru dalam belajar yang mengutamakan sistem informasi. Nah, teori belajar ini berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi adalah pengolah informasi. Dengan informasi inilah diharapkan model pembelajaran lebih efisien dibandingkan dengan model pembelajaran yang lainnya, karena cara yang paling efisien adalah informasi. Nah, menurut teori belajar sibernetik, belajar adalah pengolah informasi. Asumsi lain dari teori sibernetik adalah bahwa tidak ada suatu proses belajar yang ideal untuk segala situasi dan yang cocok untuk semua siswa. Nah, teori belajar sibernetik sangat sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan tentunya sangat cocok dengan tuntutan masyarakat global
akan pendidikan yang berkualitas, berbasis dengan teknologi informasi seperti menggunakan monitor langsung atau dengan menggunakan aplikasi. Contohnya seperti dalam masa pandemi ini, kebanyakan guru-guru menggunakan proses belajarnya dengan menggunakan aplikasi-aplikasi seperti Zoom, Google Meet, Classroom, e-learning dan aplikasi lainnya. Maka dari itu hanya dengan informasi yang murid-murid dapatkan dari Google, nah itu dapat menerapkan teori belajar sibernetik, karena kebanyakan anak murid lebih mendapatkan banyak informasi dari seorang guru dan dari pengetahuan-pengetahuan yang mereka dapatkan dari Google atau dari buku-buku yang mereka punya atau mereka dapatkan begitu. Ya, mungkin ini sedikit dari materi saya dan terima kasih. Salam.